tadi disampaikan peluang untuk menjajaki latihan di wilayah timur Indonesia sebagaimana yang waktu itu sudah disampaikan terdahulu oleh Pak Menhan Safri bahwa di perairan Indonesia Timur nantinya akan digunakan untuk latihan bersama. Salah satu isu juga yang diangkat adalah tentang Ikatan Alumni Pertahanan yang memang disepakati oleh kedua pejabat bahwa merupakan salah satu organisasi alumni pertahanan yang memang sangat unik dan mungkin satu-satunya yang ada di dunia, di mana pertemuan rutin bahkan sampai di level puncaknya ada beberapa petinggi baik dari Indonesia dan Australia yang terus berinteraksi, dan beberapa di antaranya juga merupakan sahabat lama dari Menhan Safri Samsudin. Tadi Pak Safri juga sempat menceritakan bagaimana pengalaman pada saat beliau mengikuti pertukaran juga di Royal Military College Dantrun, yang juga disampaikan cerita-cerita pada saat pengalaman beliau menjadi taruna dan berinteraksi dengan taruna dari Australia, di mana salah satunya juga taruna Australia itu menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal David Hurley, dan tentunya ini juga bermanfaat dalam membangun hubungan bilateral, karena di hubungan dari yang dibangun tadi antara individu dengan individu kemudian terus dipelihara sampai ketika menjabat di level puncak, ini juga berkontribusi dalam penguatan hubungan pertahanan antar kedua negara. Dan tadi juga sempat diupdate beberapa kegiatan yang memang sudah dilakukan, salah satunya misi kemanusiaan yang juga dilakukan oleh Indonesia di Papua Nugini beberapa waktu lalu dengan mengirimkan kapal rumah sakit, kegiatan bakti sosial di sana, termasuk juga beberapa rencana kegiatan dan apa yang sudah dilakukan Indonesia termasuk dalam konteks melakukan misi kemanusiaan, termasuk di Gaza, Palestina dengan misi tim medis, termasuk juga beberapa mahasiswa Palestina yang memang sudah dikuliahkan di Unhan, yang memang dimulai pada saat Pak Presiden Prabowo menjabat sebagai Menhan sampai dengan saat ini masih dilanjutkan. Itu tadi disampaikan juga oleh Pak Menhan Safri Samsudin kepada Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Johnston. Pak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada isu Laut Cina Selatan? Tadi tidak ada ya, fokusnya bagaimana penguatan hubungan bilateral pertahanan, termasuk bagaimana meningkatkan aktivitas kerjasama yang harapannya tadi yang saya sampaikan. Jadi membangunnya bukan hanya dari hubungan antar individu, antara prajurit dengan prajurit, tapi juga nantinya menjadi fondasi sampai dengan di level antara institusi dan institusi. Pak Karo, kemarin sempat ada temuan WNA Australia itu yang masuk persenjataan ke OPM AKB. Nah itu dalam pertemuan ini apakah sempat dibahas terkait itu dan apakah ada tindakan selanjutnya dari hasil pertemuan itu Pak? Ya, seingat saya tadi tidak secara spesifik ya, tidak disebutkan baik oleh Pak Menteri Safri Samsudin maupun oleh Panglima Angkatan Bersenjata. Namun tentunya kita juga mengapresiasi apabila memang ada penangkapan dan juga penyampaian informasi tersebut, karena itu menunjukkan bahwa Australia juga menghormati kedaulatan Indonesia, karena memang Papua ini adalah wilayah kedaulatan Indonesia, dan ini bukti bahwa diplomasi kita, hubungan kita dengan Australia sampai dengan saat ini saling menghormati dan saling mengakui kedaulatan yang ada. Pak Karo, izin ya. Sedikit soal kemarin Pak Safri sempat mention soal jet fighter Chengdu, Pak. Kira-kira dulu ya, Australia ya. Baru-baru ini kan Australia menaikkan fakta pertahanan dengan Papua Nugini, fakta pertahanan bersama dengan Papua Nugini, artinya kan kita posisinya agak dikepung gitu. Apakah tadi dibahas juga soal itu? Itu satu. Dan yang kedua, menindaklanjuti dengan DCA tahun 2024 itu kan ada perjanjian operasi dari negara satu sama lain, itu apakah ada tindak lanjutnya di pembicaraan ini, operasi bersama dari Indonesia, Australia atau? Ya, jadi terkait Papua Nugini tadi memang dibahas dalam konteks mengupdate apa yang sudah dilakukan dan memang memahami bahwa Papua Nugini sebagai negara tetangga kita, sehingga tadi Pak Menhan Safri juga menyampaikan misi kemanusiaan yang dilakukan beberapa waktu lalu, di mana melalui bakti sosial kesehatan kita mengirim satu kapal rumah sakit ke sana. Kemudian terkait dengan DCA ini kan memang prosesnya sedang ratifikasi ya. Tadi tidak dibahas secara spesifik mengenai operasi bersama, tapi yang saya tadi simak dari percakapan beliau berdua adalah
bagaimana aktivitas dan intensitas kegiatan yang sudah ada saat ini itu bisa terus dikuatkan dan ditingkatkan. Dan tadi Pak Panglima Angkatan Bersenjata juga berharap bisa mengundang kembali Pak Menan Safri berkunjung ke Australia, dan memang tentunya kalau kita lihat kan beberapa waktu lalu juga Perdana Menteri Australia sudah berkunjung juga ke Indonesia, dan ini merupakan sinyal yang kuat hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Australia di bawah kepemerintahan Presiden Prabowo, dan juga dalam konteks pertahanan di bawah kepemimpinan Pak Menan Safri Samsudin. Itu mungkin ya. Terakhir ya. Kan Indonesia lagi gencar-gencarnya modernisasi alutsista dan juga baru-baru ini kita nambah banyak batalion. Apakah hal tersebut dianggap Australia sebagai ancaman, Pak? Apakah ada obrolan terkait hal itu, Indonesia diingatkan dan lain sebagainya? Kalau kekhawatiran tidak ada ya. Tadi memang Pak Menhan hanya menyampaikan bahwa saat ini memang pembangunan yang ada adalah selain untuk meyakinkan postur kekuatan, juga untuk dalam konteks humanitarian, dalam konteks pembangunan, dan tentunya yang lebih pahamkan adalah kepentingan nasionalnya adalah Indonesia sendiri. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Menan Safri bahwa Indonesia akan terus selalu berupaya yang terbaik berkontribusi terhadap stabilitas maupun perdamaian di kawasan, dan juga termasuk juga dalam beberapa misi kemanusiaan di mana Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, termasuk dengan rencana proyeksi ke depan di Gaza Palestina, dan itu diapresiasi sebagai bentuk kontribusi Indonesia untuk terus berkiprah dalam menjaga perdamaian dunia. Itu mungkin ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Chengdu, Pak. Iya, thank you, Pak. Iya, kemarin pernyataan Pak Safri cuma mengudara di Jakarta itu. Apakah tunggu aja, tunggu tanggal mainnya ya. Oke, makasih teman-teman. Makasih, Karo. Tunggu tanggal mainnya. Agak ada kalimat asik. Ada lagi.